Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Di Cakrawala, seorang pemuda berdiri menjulang, menyeret kaki raksasa laba-laba, raja berkepala 3. Sosoknya diliputi cahaya keemasan, seolah matahari terbenam mewarnai tubuhnya. Dunia terdiam melihatnya, raja berkepala 3 telah tewas. Kabar ini mengguncang, apalagi ketika Mo Dao muncul, jubah putihnya berlumuran darah. Keheningan berubah menjadi keraguan. Siapakah yang sebenarnya membunuh raja itu? Shi Hao atau Mo Dao? Shi Hao dengan gaya nyentrik mengklaim kemenangannya, mengayun-ayunkan kaki laba-laba, dan membual tanpa malu. Justru itu membuat orang-orang ragu, karena Mo Dao tampak lebih pantas. Tenang, berdarah, penuh tekanan. Kalau kalian tak percaya, ambil saja kakinya, seru Shi Hao, melemparkan potongan tubuh itu ke tengah kerumunan. Tapi ketika tahu bahwa potongan itu sangat berharga, dia langsung menyuruh Mo Dao merebutnya kembali. Beberapa tokoh dari kedua kubu pun berebutan, memicu pertarungan sengit. Mo Dao bertarung dengan anggun dan efektif. Setelah kakinya kembali, Shi Hao menyimpannya dalam tungku pil. Orang-orang masih terpecah pendapat. Sebagian kecil percaya Shi Hao yang membunuh raja, tapi mayoritas menganggap Mo Dao lah pahlawannya. Para makhluk asing mengumpulkan darah sisa untuk diserahkan ke para tetua. Mereka akan menggunakan teknik rahasia untuk mengungkap siapa pembunuh sebenarnya. Shi Hao mulai gelisah, kebenaran mungkin akan terbongkar. Tiba-tiba, pertempuran kembali pecah. Serangan mendadak menyalakan lagi bara permusuhan. Shi Hao, kesal dan emosional, memerintahkan Mo Dao menyerang. Tanpa ragu, Mo Dao menaklukkan lawan-lawannya, walau tidak sampai membunuh. Seorang ahli asing mencoba mengadu kekuatan fisik melawan Shi Hao, tapi hanya menerima luka parah. Orang itu segera mundur, mengakui kekuatan Shi Hao yang sebenarnya. Di tengah kekacauan, dua artefak tertinggi, kantung langit dan bumi, serta gulungan kuno, mengakhiri simulasi dan menarik semua orang kembali ke dunia nyata. Di luar, seekor kerangka putih besar menyambut mereka dan menanyakan hasil pertempuran. Saat mendengar bahwa Raja berkepala 3 dan Void Beast tewas, cahaya spiritual di matanya membara. Kengerian muncul. Dua makhluk puncak mereka telah benar-benar tiada. Kerangka putih yang menjadi pengawas khawatir luar biasa. Dua makhluk besar, Void Beast dan Raja berkepala 3, menghilang. Jika mereka benar-benar mati, akibatnya bisa mengguncang dunia. Ia pun bertanya dengan panik, siapa yang membunuh mereka? Jawabannya mengejutkan. Raja berkepala 3 tewas, Void Beast pun kemungkinan besar sudah mati. Yang membuatnya lebih terguncang, Mo Dao, murid berbakat yang didukung oleh kekuatan besar di balik gunung abadi, justru berkhianat. Dia gila, seru sang kerangka, tak bisa memahami keputusan itu. Ketika kerangka mencoba menggunakan kekuatan rahasia, langit bergemuruh. Dua artefak legendaris muncul, kantong langit dan bumi, serta diagram 10 alam. Kedua benda ini hampir bentrok, memancarkan cahaya menakutkan yang membuat senjata-senjata para ahli hancur berkeping-keping, baik dari pihak makhluk asing maupun lembaga dewa surgawi. Untungnya, keduanya hanya saling menguji. Jika bentrokan benar-benar terjadi, dunia bisa meledak seperti zaman dahulu saat 9 surga dan 10 bumi terbentuk. Kerangka akhirnya mundur, membawa pasukannya kembali ke dunianya melalui jalan rahasia. Tapi sebelum pergi, suara ancaman menggema. Ketika kami datang sepenuhnya, dunia ini akan kami balikan. Seorang penatua dari lembaga dewa surgawi kemudian membuka jalan emas raksasa, menghubungkan tempat itu dengan wilayah terdalam benua yang seperti pulau raksasa di langit malam. Tujuan mereka, perbatasan akhir Immortal Battlefield. Para murid dikirim untuk mencari keberuntungan surgawi dalam reruntuhan kuno yang menyimpan puing kejayaan masa lampau. Bangunan runtuh dan simbol-simbol purba memancarkan aura menakutkan. Di sanalah sebuah platform surgawi berada, tempat orang bisa menjadi abadi di masa lalu. Namun, kini hanya setengah yang tersisa. Murid-murid berbakat satu persatu menaiki platform dan menghilang, masuk ke dalam ruang misterius yang berbeda untuk tiap orang.
Beberapa menjelma kembali bersama naga, ada yang menyatu dengan telur phoenix, dan sebagian lenyap dalam arus waktu. Shihao ragu, tapi akhirnya ia juga melangkah naik. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Ia pun memulai perjalanan menuju takdir yang tak diketahui. Tubuh Shihao hancur perlahan, berubah menjadi debu cahaya seolah-olah guguran daun di musim gugur atau percikan hujan cahaya. Kesadarannya tercerai-berai. Jiwanya melayang dan terurai seperti butiran bintang yang bersinar di kekosongan, menandai awal siklus baru kehidupan dan kematian. Dalam kehampaan, ia melihat sungai waktu mengalir deras, membawa bayangan masa lalu. Sosok-sosok pahlawan berdiri gagah di atas ombak waktu, mewakili kejayaan zaman mereka. Setiap gelombang menyimpan kisah para tokoh luar biasa yang bersinar sejenak lalu lenyap dalam sejarah. Shihao terpaku. Ia menyaksikan rentetan peristiwa masa lalu dan dunia-dunia yang telah punah. Beberapa familiar dari teks kuno, sisanya begitu tua hingga dilupakan zaman. Namun, saat ia mencoba memahami semuanya, pemandangan itu mengabur dan menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang melahap sungai waktu. Dari kegelapan itu, muncul sangkar-sangkar gelap, penjara jiwa yang pernah ia lihat dalam pengalaman sebelumnya. Muncul dan tenggelam di arus waktu, mereka membawa hawa dingin yang menggetarkan tulang. Kemudian, pusaran cahaya muncul, membelah kabut, menarik pecahan dirinya ke dalam. Shihao menjerit, melawan, namun tak kuasa. Ia terserap masuk ke pusaran, tenggelam dalam waktu yang tak berujung hingga segalanya gelap gulita. Saat ia sadar kembali, tubuhnya telah utuh, telanjang tanpa pakaian, hanya menyisakan sisa-sisa aura murni. Ia segera mengenakan jubah dari artefak ruang miliknya. Lingkungan sekitar sunyi dan asing. Kabut kekacauan menyelimuti tempat itu. Reruntuhan istana kuno terbentang sejauh mata memandang. Beberapa bangunan dari emas surgawi masih berdiri, meski rusak parah, penuh bekas pertempuran, jejak telapak, sabetan, dan tusukan senjata hebat. Shihao mencoba mendekat, tapi ditolak kekuatan tak terlihat. Ia merasa tempat ini pernah dihuni makhluk agung. Dalam benaknya, bayangan perang dahsyat melintas. Senjata sakti menabrak istana, langit runtuh oleh kekuatan yang melebihi dunia biasa. Tiba-tiba, bola cahaya keluar dari tubuhnya, berubah menjadi cermin yang memantulkan dan meniru aura dari bekas-bekas pertarungan kuno. Ketika cahaya itu padam, segalanya kembali tenang. "Tempat apa ini? Kenapa aku dibawa ke sini?" pikir Shihao. Lalu sebuah suara menjawab, "Untuk memberimu kesempatan." Shihao terkejut. Suara itu datang begitu mendadak. Ia siaga penuh, tubuhnya dilindungi oleh teks tulang. Ia mencari sumber suara lalu melangkah menuju sebuah istana logam luas yang setengah runtuh. Namun saat ia masuk, keadaannya berbeda. Bunga bermekaran, tanaman merambat tumbuh subur, dan di tengahnya ada meja batu, tempat seorang wanita duduk tenang. "Silakan duduk," ucapnya ramah. Wajahnya tak terlalu cantik, tapi cerdas dan tenang, dikelilingi oleh aura abadi. Shihao langsung bertanya, "Kamu siapa? Apakah kau seorang abadi sejati?" Wanita itu tersenyum tipis. Dulu mungkin, sekarang hanya sisa bayangan yang tertinggal. Shihao terdiam, sadar bahwa ia sedang berbicara dengan sosok dari zaman kuno. Wanita itu menyuguhkan anggur dan makanan. Aroma alkohol memabukkan, penuh energi abadi. Jelas bukan minuman biasa. Shihao masih bingung, lalu bertanya, "Apa sebenarnya yang aku alami?" "Reinkarnasi setelah kematian," jawab wanita itu tenang, seolah menjelaskan hal biasa. "Apakah aku mengalami kehidupan setelah kematian?" "Reinkarnasi." Shihao terpana. Kata-kata wanita itu membuat pikirannya kacau. Benarkah ini semua? Ia mengingat dirinya pernah berubah menjadi cahaya terseret ke tepi sungai waktu, melihat sangkar-sangkar muncul, lalu terhisap pusaran besar. Apakah saat itu ia sudah melangkah ke dalam siklus reinkarnasi? "Aku bukan di dunia asalku lagi," gumamnya. Ia memeriksa tubuhnya, namun dirinya tak berubah. Tetap seperti biasa. Tapi kata-kata wanita itu menusuk benaknya. "Kamu sudah tidak lagi berada di dunia manusia." Kalimat itu seolah membuka pintu kesadaran. Ia teringat bagaimana tubuhnya menjadi partikel kecil dan hilang dalam arus waktu. "Jadi ini reinkarnasi?" tanyanya lagi. Wanita itu menjawab tenang.
Reinkarnasi bukan sekadar mati lalu hidup kembali. Ia bisa jadi hanya sekejap kesadaran yang mengubah arah hidup. Shihao merenung. Reinkarnasi ternyata tak harus melewati kelahiran kembali secara fisik. Kadang meninggalkan jalan hidup yang lama dan memasuki jalur baru pun sudah dianggap sebagai reinkarnasi. Bahkan mereka yang hilang dan kembali dari dunia asing membawa cerita reinkarnasi mereka sendiri, lanjut wanita itu. Shihao duduk, pikirannya penuh tanya. Apakah para kultivator yang berdiam dalam pemahaman Dao hingga 100 tahun mengalami 7 emosi, 6 keinginan, menyelami dunia yang hancur dalam pikiran mereka? Apakah itu pun bisa disebut reinkarnasi? Ia bertanya dengan hati-hati, apakah yang disebut reinkarnasi hidup dan mati benar-benar ada? Wanita itu menjawab singkat, tak ada yang mutlak, semua bersifat relatif. Meski tak mendapat jawaban pasti, Shihao meraih pemahaman yang lebih luas. Wanita itu bukan sekadar sosok misterius, ia mungkin jejak dari sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang pernah abadi. Silakan. Wanita itu menunjuk ke cangkir giok sederhana di atas meja batu. Di dalamnya terdapat cairan yang berkilau, menebar aroma keabadian, membungkus energi agung dan kabut kacau. Shihao angkat cangkir, dan ketika cangkir disentuhkan, dari dalamnya muncul sosok-sosok kecil, senjata dan simbol yang menari, semua terbuat dari anggur. Seolah-olah anggur ini menyimpan dunia kecil penuh pertempuran dan makhluk hidup. Wanita itu tersenyum. Sekarang kau tahu betapa berharganya itu? Saat Shihao menyesap, tiba-tiba tombak hitam masuk ke mulutnya, lalu terdengar suara kitab suci diiringi raungan makhluk purba. Setiap tegukan membuatnya seperti menyerap sejarah besar, hukum alam, hingga suara langit. Tegukan kedua, lonceng surgawi membawanya pada kekacauan waktu. Tegukan ketiga, benih emas bersinar memasuki tubuhnya, membawa nyanyian kitab baru. Ia akhirnya membuka mata. Apakah ini warisan era agung kuno abadi? Begitu dalam dan luasnya. Wanita itu menjelaskan, dalam anggur ini terkandung jalan dan warisan masa lalu. Tapi jika hanya menirunya, maka semua ini tak ada makna. Jalan baru harus diciptakan. Shihao kemudian menghabiskan seluruh isi cangkir. Dalam proses itu, makhluk-makhluk, senjata-senjata, dan simbol-simbol bermunculan dan langsung terserap ke dalam dirinya. Tak buruk, orang biasa pasti sudah hancur. Tapi kamu luar biasa. Puji wanita itu dengan lembut. Dia menatap cangkir itu, lalu memandang toples tempat anggur dituangkan. Wanita itu berkata, cobalah angkat toplesnya, jika berhasil peristiwa besar akan terjadi. Shihao mengangguk, hatinya sudah siap menyambut segala kemungkinan dari jalan panjang yang baru terbuka di hadapannya. Itu saja spoiler untuk episode 227 dari Donghua Series Perfect World.